Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rina. Dengan mata pelajaran matematika, kita akan mempelajari materi macam-macam bentuk pecahan. Ternyata pecahan itu tidak hanya pecahan yang selama ini kita pelajari loh, yang terdiri dari penyebut dan pembilang. Oke, ternyata ada 4 macam pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama kita akan pelajari pecahan biasa. Pecahan biasa pasti sudah pada tahu semua ya. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya pecahan biasa seperti apa? Sudah pada tahu ya, pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut 1/2. Pembilangnya angka 1, penyebutnya angka 2. Lalu berapa lagi? Contoh 3/7, 8/10, 16/20, 21/24. Seterusnya ya, terdiri dari pembilang dan penyebut, itu disebut pecahan biasa. Sekarang kalau pecahan campuran. Pecahan campuran sama ada pembilang dan penyebutnya juga, tapi ada tambahannya, yaitu bilangan asli. Jadi ada bilangan asli, lalu ada pembilang dan penyebut. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari bilangan asli, pembilang, dan penyebut. Contohnya seperti apa? Baik, Bu Rina akan contohkan ya. Bilangan aslinya itu biasanya berada di antara pernya, ya, antara lambang per. Lihat, contoh 3, 1/2. Nah, angka 3-nya ini adalah bilangan asli. Lalu 1-nya pembilang dan 2-nya penyebut. Seperti itu. Jadi terdiri dari bilangan asli, pembilang, dan penyebut. Contoh lainnya lagi. 1/5. Dibacanya 1/5 ya. Kalau yang tadi 3 1/2. Nah, satunya di sini bilangan asli juga. Seperti itu. Banyak ya contoh yang lainnya ya. Contohnya lagi 2 3/4. Lalu 5 6/12. Atau lanjutnya lagi, contohnya lagi 7 8/10. Nah, semuanya sama ya. Di depannya ada bilangan aslinya. Nih. Bilangan asli semua ya depannya. Ditulisnya di antara lambang pernya. Tuh, seperti itu ya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke macam pecahan yang ketiga, yaitu desimal. Untuk desimal ini terdiri dari apa saja? Desimal terdiri dari bilangan cacah dan perpuluhan. Bisa ada juga dengan per seratusan dan per seribuan. Seperti apa sih kalau per puluhan, per seratusan, per seribuan? Ya, kita tahu ya kalau per puluhan itu
1/10. Kalau perseratusan itu 1/100. Perseribuan itu 1/1000. Maksudnya adalah per 100 per 1000 gitu ya, yang pembilangnya bisa bermacam-macam. Nah, untuk desimal ini ternyata itu seperti itu, tapi ditulisnya adalah di belakang koma. Ya, ada tanda koma. Setelah tanda koma ini disebutnya dengan perpuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Seperti apa? Yuk, Bu Rina akan contohkan. Oh iya, apa sih bedanya bilangan asli dan bilangan cacah? Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, yuk kita masuk ke contoh. Oke, contohnya ya sekarang. Contohnya 2,108. Nah, dilihat di sini ya. Yang di depan ini disebut dengan bilangan cacah. Setelah tanda koma ini, yang tadi Bu Rina sebutkan ya, namanya adalah perpuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Angka pertama setelah tanda koma disebut dengan perpuluhan. Angka pertama setelah tanda koma. Lalu angka kedua setelah tanda koma itu disebut dengan perseratusan, dan angka ketiga setelah tanda koma itu disebut dengan perseribuan. Ya. Jadi di sini 1 itu disebut dengan perpuluhan, 0 itu perseratusan, 8 perseribuan. Cara bacanya seperti apa? Bu Rina berarti bacanya 2,108 ya? Bukan, salah. Kalau angka di belakang koma itu dibacanya 1 per 1. Tidak bisa membacanya seperti membaca bilangan biasa ya. Jadi bacanya yang benar adalah 2,108. Ya, bukan 2,108. Selanjutnya, contoh yang kedua. Yang di belakang komanya cuma ada 2 angka. Lihat, ada 0,25, bukan 0,25 ya. 0,25 cara bacanya. Nah, di depan ini angka 0 adalah bilangan cacah. Dan angka pertama setelah tanda koma tadi apa? Perpuluhan. Dan angka kedua setelah tanda koma disebut perseratusan. Gampang ya? Coba sekarang kalau kok di belakang komanya cuma ada 1 angka, 0,8 misal. Nah, yang di depan koma ini, angka 0 ini disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah ya. Angka 8-nya ini disebut dengan perpuluhan. Karena angka pertama setelah tanda koma. Gampang ya desimal. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah paham perpuluhan, perseratusan, perseribuan, materi selanjutnya tentang perubahan pecahan kalian akan lebih paham lagi. Apa itu perpuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Untuk penjelasan desimal sampai sini dulu ya. Untuk selanjutnya pada perubahan bentuk pecahan dari desimal ke campuran, dari desimal ke pecahan biasa, itu kalian akan lebih paham lagi. Selanjutnya, bentuk pecahan yang terakhir adalah persen. Yang terakhir persen ya. Nah, kalau persen ini asal katanya itu dari perseratusan. Perseratusan itu berarti pecahan yang penyebutnya 100. Contohnya seperti apa? Oke, sebelum masuk ke contoh, pada persen ini ada lambangnya.
Ya. Lambang persen itu seperti apa? Oke, Bu Rina akan tuliskan di sini lambangnya. Seperti angka 0 kecil ya. Lalu ada garis miring, 0 kecilnya berseberangan di antara garis miring atas dan bawah. Seperti ini. Contohnya kayak gimana untuk persen? Contohnya, misal kalau ada 3/100, berarti bentuk persennya seperti apa? 3%. Kalau 50/100, berarti bentuk persennya 50%. Kalau 12/100, berarti bentuk persennya 12%. Seperti itu ya. Ini adalah macam-macam bentuk pecahan. Ada 4 yang sudah kita pelajari, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Oke, sampai di sini saja materi yang Bu Rina sampaikan. Bu Rina harap semua materi ini sampai pada kalian dengan baik. Bila ada yang kalian kurang mengerti atau pahami, kalian bisa tanyakan langsung ke Bu Rina, atau kalian juga bisa tonton ulang lagi video ini dari awal. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat. Bye.